Pasti masuk ke sini dia. Ayo. Tarik. Itu dia. Ayo. Ayo. Kejar. Ayo. Pergi kalian semua, pergi. Kalian tidak mengerti. Aku tidak mau membunuh lagi. Ya Allah yang Maha Agung. Ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Aku sudah berjanji tidak mau membunuh orang lagi. Tolonglah aku ya Allah. Ayo kamu masuk. Ayo cepat. Ayo kamu masuk. Coba kamu dulu yang masuk. Berani tidak? Kita bakar saja gua ini. Kita bakar. Biar ular jadi-jadian itu mati terpanggang di dalam. Betul. Ayo, semua mencari kayu. Dan sampah yang kering. Ayo. Semuanya. Ayo. Yang kering, yang kering. Ya. Ayo lagi. Ayo cepat bakar. Sudah mati dia di dalam. Ayo. Api. Cepat. Ayo. Ayo cepat. Tunggu. Andika semua mau membunuh seseorang. Apakah Andika sudah memikirkan akibatnya? Dia bukan manusia. Dia ular siluman. Iya, betul. Dia ular siluman. Ya, bukan manusia. Katakanlah dia siluman. Apakah Andika sudah siap jika keluarga siluman itu membalas dendam? Bagaimana kalau para siluman itu membalas dendam pada istri atau kepada Andika sendiri? Andika sudah siap. Juga ya. Betul juga. Kalau dia balas dendam. Jika sudah siap, silakan. Aku hanya memperingatkan saja. Kamu aja sana. Nyai siapa? Hamba Tuhan yang menginginkan hutan ini lestari. Serta menginginkan Andika memiliki kasih sayang. Ayo, Ayo tinggalkan tempat ini. Ayo semuanya. Apa kita mengejarnya? Gara-gara Siapa Andika yang berada di dalam?
Andika makhluk baik, keluarlah. Tapi jika Andika makhluk buruk, Andika akan tetap di dalam. Nyai. Maaf, saya tidak bermaksud menakut-nakuti Nyai. Terima kasih. Nyai telah menyelamatkan saya. Dalam pandangan Nyai, aku sebagai apa? Nyai? Nyai? Ya? Nyai lihat aku sebagai apa? Separuh ular. Andika dari bangsa siluman? Aku manusia biasa yang disihir jadi siluman ular dengan ilmu Sarpakanaka. Siapa nama Andika? Samba. Karena aku putra seorang Tumenggung, maka orang-orang memanggilku Raden Samba. Aku benar-benar menderita atas penyakitku ini, Nyai. Kemana-mana aku selalu dikejar-kejar orang. Sementara aku harus mencari makan, ingin kembali kepada orang tuaku, dan berkumpul bersama keluarga. Kadang-kadang aku ingin saja. Aku ingin menceburkan diri ke jurang. Tapi mengingat bunuh diri merupakan dosa yang sangat besar dan dimurkai oleh Allah, maka aku urungkan niatku. Aku tahan penderitaan ini dengan harapan suatu saat nanti aku bisa bertemu dengan orang yang sanggup mengobati aku, Nyai. Barangkali Andika pernah mendengar. Tapi siapa yang bisa mengobati sihir ilmu Sarpakanaka? Konon kabarnya seorang datuk dari bangsa jin yang bernama Datuk Larang Tapa. Aku sudah mencarinya kemana saja, Nyai, tapi aku belum berhasil menemukannya. Datuk Larang Tapa. Datuk Larang Tapa. Aku ingin menolong Andika. Tapi apa? Apa yang bisa aku perbuat? Saat ini, yang aku butuhkan hanya dua. Yang pertama, tempat yang sepi, yang tidak pernah didatangi oleh orang. Dan yang kedua, hadirnya Datuk Larang Tapa. Ya, aku tahu tempat aman untuk Andika. Di mana? Nanti Andika akan tahu sendiri. Ayo ikut. Nyai, serahkan siluman ular itu kepada kami. Untuk apa? Tidak usah tanya. Nyai juga tahu untuk apa siluman ular kita miliki. Mau mengambil batu mustikanya? Benar. Jangan salah paham. Lelaki ini bukan siluman. Dia terkena sihir Sarpakanaka. Dia tidak memiliki batu mustika yang kalian inginkan. Jangan bohong, Nyai. Kami bukan anak kecil yang mau ditipu begitu saja. Kami tidak percaya. Serahkan siluman ular itu kepada kami. Ingat, Nyai. Kalau Nyai tidak mau menyerahkan, kami akan merampas dengan kasar. Kami tidak akan segan-segan membunuh. Betul. Karena itu, cepat serahkan selagi kami masih lunak. Tidak. Dia tidak berdosa. Apapun yang terjadi, tidak akan aku serahkan. Kurang ajar. Serang! Iya!
Terima kasih, Nyai. Untuk yang kedua kalinya Nyai telah menyelamatkan nyawa saya. Sampai kapanpun saya tidak akan melupakan jasa Nyai. Raden, setiap aku melakukan kebaikan, aku seperti membuang ludah. Setiap ludah yang aku buang, aku melupakannya. Aku tidak pamrih untuk dibalas, Raden. Kita berkewajiban mencari Dewi Racun, Jatmiko, dan Saung Dahana. Bagaimana jika Santalima dan Datuk Panglima Kumbang yang aku utus untuk mencarinya? Agar Nyai Dewi tahu bahwa yang dicari sekarang sudah bebas. Iya, dengan senang hati tugas akan kami laksanakan, Tumenggung. Bagaimana menurut pendapat Kiai? Aku setuju. Bukankah begitu, Kiai? Boleh juga. Kalau membutuhkan tenaga tua, saya dan Kiai Basari bersedia membantu Ananda Santalima dan Datuk Panglima Kumbang untuk mencari Nyai Dewi. Bukankah begitu, Kiai? Betul, betul. Menurut Kiai sendiri bagaimana? Selama 40 hari, 40 malam, sebaiknya aku, Santalima, Wulandari, Bagus Sajiwo, dan Panglima Kumbang tidak kemana-mana. Kenapa, Kiai? Di dalam diri kami berlima masih tersimpan kekuatan ajian, Aji Basah Pamungkas, yang bernama Dasa Mahadur Sila. Kekuatan hitam yang membuat seluruh kemauan kita lemah tidak berdaya. Karena itu, kekuatan ini harus dibuang lebih dahulu. Dan tempat kami berada di sini harus dirahasiakan. Apakah karena memiliki ajian Yaksadana, Aji Basah Pamungkas, Malang Melintang, belum ada yang bisa mengalahkan hingga sekarang ini, Kiai? Iya, tapi ia pun memiliki ilmu yang lain. Aji Basah Pamungkas saat ini pasti sedang mencari warta di mana botol itu berada. Innalillah. Ada apa, Kiai? Botol ini pun tidak bisa dibiarkan saja. Kenapa, Kiai? Ini bukan botol biasa. Botol ini ditanam dengan mayat selama 3 tahun 10 hari. Setelah mengandung tuah, botol ini direndam dalam darah selama 7 hari 7 malam. Baru diadakan upacara yang semuanya mengandung kesirikan dan terkutuk bagi semua ajaran agama. Terkutuk bagaimana, Kiai? Semua sajian yang dipergunakan untuk upacara harus hasil dari mencuri. Kiai, tolong botol itu direndam dalam air di Paso. Pada saat menuang air, Kiai baca Al-Fatihah 1 kali, surat Al-Ikhlas 7 kali, dan ayat kursi 3 kali. Setiap membaca surat, tahan nafas. Dan jika terjadi apa-apa nanti, jangan dihiraukan. Hanya itu saja, Kiai? Waktu merendam botol, baca ta'awuz dan takdis. Itu saja. Baik, Kiai. Kalau butuh bantuan, silakan saja bawa santri saya, Kiai. Jangan. Kalau ada apa-apa, nanti kita yang repot. Innalillahi. Alhamdulillah. Jangan tinggalkan botol itu. Awas. Tata, kejar. Masya Allah, celaka. Ada apa, Kiai?
Bisa saja Santa Lima dan Datuk Panglima Kumbang tertangkap lagi oleh Aji Basa Pamungkas. Kurang ajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhasil, Santa? Berhasil, Kiai. Botol ini sudah tidak ada artinya. Tapi meskipun begitu, harus tetap dilarung. Biar aku yang melarungnya, Kiai. Nanti aku bawa ke Kaligung. Kita sudah sampai. Sudah sampai? Kalau Andika setuju, Andika aku tinggal di sini. Tentang makanan, nanti aku kirim. Aku jadi merupakan Nyai. Aku tidak merasa direpoti. Aku senang melakukannya. Ini makanan Andika untuk 3 hari. Terima kasih, Nyai.
Ampun, ampun. Tidak, aku tidak mau melawan Dewi Racun. Ih, kenapa takut? Apa istimewanya Dewi Racun? Aku memang tidak memiliki keistimewaan apapun, Endang Cuwiri. Tapi aku sanggup memecahkan hanya dalam satu kali pukul. Kurang ajar. Itu sama saja kamu menantangku. Tidak ada gunanya menghadapi kamu. Aku mau Aji Basa Pamungkas yang telah merampas botolku. Bohong. Siapa bilang aku yang merampas? Tidak. Aku tidak punya botolmu. Jangan mungkin. Akan aku rebut. Aku atau kamu yang akan mati. Kita ketemu lagi, perempuan. Ayo, lawan cambuk ini. Guru tersungkur, guru tua yang malang. Darah tumpah, tanah basah merah darah. Apa yang Andika katakan tadi, sehingga Aji Basa Pamungkas lari ketakutan? Sebuah mantra ini. Nyai. Mantra apa? Tidak ada mantra yang seperti itu. Mantra Kidung Kematian. Aku ciptakan khusus untuk menghadapi Aji Basa Pamungkas. Aku cari kemana-mana, ketemunya di sini. Waduh, sedikit lagi Paman Gondang. Saing 1000 sayang, datangnya terlambat. Loh, terlambat bagaimana? Aji Basa Pamungkas baru saja dari sini. Hah? Mana dia? Aku sunat nanti. Hei, mana? Biar jalannya ngingkang kau nanti. Ya, sudah kabur, Paman. Berarti dia takut sama Paman Gondang. Bukannya takut sama Paman, tapi kalau takut sama mantra Paman Jatmiko, aku percaya. Kamu punya mantra simpanan baru ya? Punya, Paman. Ayo, jadikan aku kodok. Ayo. Jangankan jadi kodok, jadi tikus gering saja bisa, Paman. Iya, buktikan. Jadikan si Kala Gondang tikus gering. Tidak bisa. Loh, tadi kamu bilang bisa. Loh,
Siapa yang ngomong? Kamu tadi. Jangankan jadi kodok, jadi tikus kering juga bisa. Begitu kan kamu ngomong? Bukan aku yang ngomong, tapi Saung Dahana yang ngomong. Benar begitu? Ya pasti benar. Wong aku tidak ngomong, kok dituduh ngomong. Saung, kamu yang ngomong ya? Betul, Paman. Ada apa Andika kemari? Diutus Kiai Ageng Sebayu. Penting. Masya Allah, benar begitu? Masa Kiai bohong? Baik, Paman. Ada warta penting, Guru. Katakan. Kiai menyuruh untuk mengabarkan secara rahasia. Maaf. Bagaimana bisa? Tidak tahu, Guru. Menurut warta begitu. Sulit dipercaya. Mana mungkin Aji Basa Pamungkas mau memberikan begitu saja? Supaya persoalan lebih jelas, pulang saja, Guru. Para kiai sepuh yang mengundang kita. Ya. Waduh, kalau ketahuan ibu, aku bisa dimarahinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyai banyak memikirkan aku. Ya harus. Kalau mau menolong jangan tanggung-tanggung. Harus diselesaikan sampai tuntas. Besok aku cari Datuk Larang Tapa dengan putraku. Nyai punya putra? Iya, satu-satunya. Dialah harapan di masa depanku. Ayahnya mengharapkan dia bisa mengabdi pada Mataram. Sedang aku mengharapkan dia menjadi Senopati Eng Alogo. Amin. Semoga berhasil, Nyai. Ayahku seorang tumenggung. Barangkali melalui ayahku, Nyai bisa lebih mudah masuk keraton Mataram. Kalau bisa, anakku masuk karena keahliannya. Bukan jasa seseorang. Tapi di saat yang sulit, jasa seseorang juga sangat diperlukan. Ada apa, Nyai? Ada orang. Mana? Ada di bawah di sungai. Cepat sembunyi. Biar aku temui siapa dia dan mau apa dia ke tempat ini. Aneh. Kenapa telingaku mendengung terus? Ada yang tidak beres. Sudah kapan menemukan? Tidak ada gunanya aku di sini. Kok tidak ada? Mana orangnya tadi?
Apakah tadi hanya gambar perwujudan citraku saja? Semoga ini bukan kenyataan. Ajar. Tidak seperti asalnya. Ini sih bisa ketahuan sama ibu. Sejak aku mengetahui ibu punya pacar, pikiranku selalu terganggu. Ngomong sendiri, Bu. Kentir alias Edan. Dia sedang mencoba menambal kitab. Kitab apa, Edu? Oh, siapa yang memberikan botol ini? Hanya dengan membungkus kain ini, aku meyakini bahwa yang memberikan botol ini seorang wanita. Seorang wanita? Apakah mungkin Endang Cuwiri? Mustahil. Dia bukan anak buah Aji Basah Pamungkas. Dan juga bukan murid Mak Lampir. Kalau begitu siapa? Kiai pernah melihat wajahnya? Pernah. Tapi aku tidak mengenal siapa dia. Sekiranya wanita itu lewat di depan Kiai bersama wanita-wanita lain, Kiai masih bisa mengenalinya? Insya Allah. Kalau Kiai mengenalinya, kita masih punya harapan untuk menentukan siapa wanita itu sebenarnya. Hatiku mengatakan, wanita itu kekasih Aji Basah Pamungkas. Bagaimana Kiai bisa menduga seperti itu? Aji Basah Pamungkas menitipkan botol isi tawaran itu pada kekasihnya. Botol itu terbungkus sehingga kekasihnya tidak menduga bahwa di dalamnya itu orang. Maka buru-buru dia memerintahkan pada seorang anak kecil untuk memberikan botol itu kepada Ananda Tumenggung. Mungkin begitu kejadiannya. Ya, mungkin begitu Kiai. Terus terang, kami dalam botol dengan keadaan setengah pingsan. Sehingga tidak tahu apa yang terjadi. Tapi di saat wanita itu menutup botol dengan kain biru, aku sempat tersadar dan melihat wajahnya. Aku berteriak dan memanggil-manggil. Tapi dia tidak mendengar suaraku. Siapapun dia, wanita itu sudah berjasa kepada kita. Iya. Kita harus mencarinya. Dia pasti pernah berhubungan dengan Aji Basah Pamungkas. Buktinya, botol yang ada di tangan Aji Basah Pamungkas sudah berpindah ke tangannya. Kita harus mencarinya. Insya Allah, wanita itu bisa menjadi petunjuk bagi kita buat melawan Aji Basah Pamungkas. Bagaimana kalau itu jebakan buat kita? Kita tahu Aji Basah Pamungkas dan Mak Lampir, mereka itu licik sekali, Kiai. Kita husnuzon saja, berprasangka baik. Wanita itu tidak bermaksud jahat. Saya, Kiai Jamas, Tumenggung dan Nyai Dewi akan pergi mencari wanita yang telah menolong kita. Yang lain tinggal di sini untuk menjaga padepokan. Mari Kiai. Sebenarnya siapa wanita itu? Sekarang Andika mau yang mana? Kitab Sokmala atau wanita itu? Dua-duanya. Mana mungkin? Kita tidak mungkin akan mendapatkan kitab Sokmala dan wanita itu sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Mungkin saja. Tidak mustahil kalau wanita itu yang memiliki. Diam, Cuwiri. Aku tidak suka kau bicara. Apa hakmu melarang aku? Kita semua sama di depan Aji Basah Pamungkas. Diam! Kau tidak tahu arti diam. Bicaralah setelah aku pergi dari sini. Tidak.
Aku akan bicara kapanpun aku mau. Bicara, kalau kau ingin aku merobek mulutmu. Ayo robek. Ayo robek sekarang juga kalau berani. Semuanya, kapan kalian bisa akur? Memang tidak mustahil. Jika wanita itu yang mempunyai kitab Somala, aku memerlukan kitab itu. Dia tidak mungkin bisa mengalahkan aku jika tidak membaca kitab guruku. Kanjeng kita sedang mencari kitab, dosa bodoh. Kitab lah, kutub lah, buat apa dipikirkan? Bukan begitu. Barangkali ada hubungannya dengan pemuda yang menambal kitabnya dengan getah pohon itu, Duh. Kalau ada hubungannya, kita kan bisa lapor bahwa kita pernah melihat seorang pemuda yang mempunyai kitab itu. Kalau ada hubungannya, kita mau apa? Wong kita kaulah cilik. Kaulah cilik kalau berani berbuat sesuatu dan berani bicara juga besar gunanya. Jadi agak sepele. Mau macam-macam. Tuyul itu kerjanya tidur dan nyolong, bukan ngurusin kitab. Kata orang, banyak tidur itu sumber goblok. Tiangnya melarat. Kata orang, kata tuyul, banyak tidur itu nikmat. Jadi, orang yang banyak tidur itu tuyul. Ikut aku. Kemana? Mencari kitab itu. Aku yakin kitab guruku ada di tangannya. Sewaktu-waktu aku menghubungimu, berarti aku memerlukan bantuanmu. Ingat itu. Baik, pasti aku datang. Jangan sampai terlambat, jika kau tidak ingin aku hukum. Ada apa kau marah-marah pada anak tuyul ini, Granda? Dia tahu ada pemuda yang memiliki kitab, Nek. Benar kalian tahu? Benar, Guru. Di mana? Di hutan. Dia sedang menambal kitabnya yang terbelah dua. Tapi kami tidak tahu kitab apa, Guru. Iya, Guru. Kalian masih ingat wajah pemuda itu walaupun pemuda itu berada di tengah orang banyak? Masih, Guru. Kalau begitu bawa aku ke hutan tempat kalian melihat pemuda itu. Mari, Guru. Itu Guru pohonnya. Di situ, Guru. Pemuda itu menambal kitabnya yang terbelah menjadi dua. Terbelah? Betul. Dilihat dari pembicaraannya, kitab itu mengenai jaya kewujayaan, Guru. Berarti pemuda itu tinggal di sekitar sini. Gerandong! Iya, Nek. Kita cari pemuda yang punya kitab itu di kampung-kampung sekitar hutan ini. Tentunya aku harus menyamar, Nek. Kalau tidak, orang kampung di sekitar sini akan geger. Jadilah Indraji. Apa mau hujan? Kelihatannya mungkin. Aki dari mana? Slawi. Jauh juga. Apa ada keperluan di sini? Tidak. Cuma ingin nonton. Nonton apa, Ki? Wayang? Bukan. Katanya di sini ada ular jadi-jadian. Apa benar di sana? Ular jadi-jadian? Maksud Aki bagaimana? Pemuda separuh berbadan ular.
ada ular jadi-jadian? Tidak pernah, Ki. Apa ada sih ular seperti itu? Katanya ada. Mencari seseorang. Jangan-jangan Raden Samba juga yang dia cari. Baiklah, diam-diam aku ikuti saja. Mungkin dia sudah tahu tempat Raden Samba. Ada apa? Itu dia, Nek. Betul dia yang kau lihat memiliki kitab itu? Betul, Nek. Berandok. Bawa dia ke tempat sepi. Baik. Kitabnya ada, Gerandong? Tidak ada, Nek. Mungkin disimpan di rumahnya. Kenapa tertawa? Keliru, Guru. Keliru bagaimana? Keliru kok bagaimana? Keliru ya keliru. Bukan orang ini yang kami lihat. Betul, Du? Betul, Guru. Kemana matamu? Kata kamu dia orangnya. Dari belakang sama, Guru. Iya, Guru. Makanya, kalau belum jelas jangan ngomong. Maaf, Guru. Sekarang bagaimana, Nek? Ayo kita cari lagi. Kalau benar pemuda itu ada di sekitar hutan ini, pasti ketemu. Ayo. Dia mencari seorang pemuda. Tidak salah lagi. Pasti Raden Samba. Kenapa? Perawakan pendekar itu sama dengan perawakan wanita yang merebut botol Kanjeng. Hanya kurang tinggi sedikit. Sama, karena dia naik kuda saja kelihatan pendek. Tapi kalau berdiri pasti sama. Apa iya? Iya. Ayo kita kejar dia. Kita tangkap dan kita paksa untuk menyerahkan kitabnya kepada Kanjeng. Jangan gegabah. Aku membutuhkan bantuan para pendekar tangguh di saat kita menyerang Mataram. Karena itulah, jangan membuat permusuhan sedikit pun dengan para pendekar. Demi mendapatkan kitab itu, Kanjeng, tidak apa-apa kan kita sedikit kasar padanya? Tidak, kita selidiki saja dulu. Kita ikuti diam-diam. Setelah kita tahu siapa dia sebenarnya, barulah kita bertindak, ya? Ki Bojongambah, kenapa kalian terus mengikuti aku? Ya, karena aku mencintai Nyai. Sudahlah, Nyai. Serahkan saja dengan sukarela. Jangan sampai kami merebutnya dengan paksa. Iya. Tidak enak, kan? Tidak. Aku pilih mati daripada harus jatuh ke tangan kalian. Aku hitung sampai 3. Nyai serahkan atau tidak? Tidak. 1. Cepat serahkan, Nyai. Sebelum kesabaran kami habis. 2. Tinggal 1 lagi, Nyai.
serahkan atau tidak? Tidak. Sampai kapanpun aku bilang tidak, tidak. Rebut. Mau kemana kau, Cahayu? Kau tidak bisa lepas dari kejaranku, Cahayu. Ibu, dengar Ibu. Ada yang bertempur dengan menggunakan senjata, Ibu. Coba lihat. Sepertinya tidak jauh dari sini. Kelihatannya para lelaki itu menginginkan sesuatu dari pendekar wanita itu, Kanjeng. Pasti barang yang sangat berharga. Tetapi, kira-kira barang apa? Apalagi kalau bukan kitab yang sedang Kanjeng cari. Kitab itu sekarang menjadi rebutan. Dan sekarang Kanjeng sudah menemukan orang yang menyimpan kitab Somala itu. Kita serang saja, Kanjeng. Jangan dulu. Kita lihat dulu, kira-kira apa yang terjadi. Hati-hati, Soma. Jangan sampai ketahuan orang yang bertempur di sana. Iya. Seorang wanita dikeroyok 4 orang lelaki. Jangan. Kenapa, Ibu? Kasihan wanita itu, Ibu. Tunggu. Untuk apa, Ibu? Sebelum tamat menimba ilmu Guru Somala, setiap gunakan ilmu itu kita harus menggunakan ini untuk merahasiakan wajah kita. Kenapa, Ibu? Permintaan Guru Somala, kita harus mematuhi wacananya. Oh, rupanya kalian lelaki pengecut. Beraninya sama perempuan. Main keroyok lagi. Coba lawan aku kalau berani. Biar Nyai. Biar aku yang menghadapinya. Andika siapa? Arjuna. Arjuna? Kenapa dia bertopeng? Siapa dia? Arjuna namanya, Kanjeng. Kok namanya tidak umum? Ya mungkin penggemar berat. Penggemar apa? Wayang. Siapa kau? Berani ikut campur urusan kami?
Jangan banyak bicara kalian. Kenalkan, namaku Arjuna, putra Madukara, lanang ing jagat, yang akan melenyapkan orang-orang jahat semacam kalian. Kurang ngajar. Gunung Selamet kalah gede dengan omong besarmu. Lebih baik pergi kalian. Jangan sampai kalian terkena tanganku. Kalian tidak akan selamat. Sombong. Coba lawan aku. Ya. Kenapa, Kanjeng? Jurus-jurus pemuda itu. Ya, kenapa? Jurusnya Kanjeng kenal. Bukan kenal lagi. Aku menguasainya sampai tingkat sempurna. Mungkinkah pemuda itu murid Ki Gede Cempeluk? Dia menguasai jurus dari Ajian Rata Seta Asmini. Yang Sadahana. Jagat Dewa Batara. Dia menguasai jurus Ajian Yang Sadahana dari ilmu Guru Somala. Aduh, Soma. Hanya untuk mereka saja kau keluarkan Aji Yang Sadahana. Kau kejam, Soma. Kejam. Gusti. Kenapa akhlak putraku jadi dursila seperti itu? 15 orang lagi macam kalian akan aku hadapi dengan sebelah tangan. Jangan sombong, anak muda. Akulah lawanmu. Lagi, nyawamu rangkap berani menantangku. Sekarang begini saja, anak muda. Kita tentukan jurus untuk kita berdua. Jika kau bisa mengalahkan aku dalam 100 jurus, aku mengaku kalah. Tapi jika dalam 100 jurus kau belum bisa mengalahkan aku, kau harus jadi taklukanku. Dan apapun yang aku perintahkan padamu, kau harus mengikuti semuanya. Jadi, kau anak ingusan yang baru kemarin sore, anak muda. Tapi sombongmu selangit. Akan aku kalahkan kamu dalam 70 jurus. Mengerti? Kau harus takluk padaku. Jika kau tidak bisa mengalahkan aku dalam 70 jurus. Jadi... Anakku terperangkap oleh kelicikannya. Soma. Maafkan Soma, Ibu. Soma tidak sadar. Perasaan Soma masih berhadapan dengan lawan tadi, Bu. Kau tidak apa-apa, nak? Tidak apa-apa, Bu. Terima kasih atas pertolongan Andika berdua. Siapa namanya, I? Dian.
namaku Arya... Arjuna? Arya Arjuna begitu? Iya. Bukan, Arjuna saja. Iya, betul Arjuna saja. Nama Nyai hanya Dian saja. Tidak, Dian Selasih. Nyai mau kemana? Mau mencari ayahku. Siapa namanya Nyai? Bayu Seta. Sama, aku juga mencari seseorang. Mencari ayahmu juga? Bukan, aku mencari seorang tabib. Namanya Datuk Larang Tapa. Nyai mau kemana? Ke Tegal, sesudah itu ke Cirebon. Apa ke Tegal dan Cirebon bakal ketemu, Nyai? Ya, untung-untungan. Kok untung-untungan? Bagaimana kalau Nyai ikut kami saja? Kita mencari tabib Datuk Larang Tapa dulu, baru mencari ayah Nyai. Dan kita tanyakan pada setiap orang yang kita temui, Nyai. Sepertinya usul Andika bagus juga. Kalau begitu, aku ambil kudaku dulu ya. Iya, Nyai. Bagaimana, Bu? Aku pikir Nyai Dian Selasih perlu ditolong. Boleh, tapi dengan syarat. Kalau kita pulang ke tempat tinggal kita, Dian tidak boleh diajak. Aku tahu, Bu. Ada 2 orang wanita yang melawan Andika tadi. Iya, aku tahu. Siapa yang memiliki kitab guruku? Menurut perkiraan Kanjeng, siapa yang memilikinya? Yang muda atau yang tua bertopeng? Yang tua bertopeng. Lalu bagaimana dengan pemuda yang bertopeng itu, Kanjeng? Anak muda itu, anak dari wanita bertopeng. Melihat dari silat yang digunakannya tadi, dia telah mempelajari apa yang dimiliki oleh ibunya. Oh, apa yang akan kita lakukan sekarang? Memanggil Mak Lampir. Untuk apa memanggil dia? Aku juga bisa melakukan apa saja yang Kanjeng butuhkan. Sebetulnya ibu tidak membolehkan aku mencari ayah. Kenapa nih? Ya, takut ada apa-apa di jalan. Siapa nama ibu Muna? Sri. Sri saja? Tidak, Sri Indri Lestari.